Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah profil saya. Nama saya Adeline Nur Batubara, NPM 171114029, kelas 6A Pendidikan Matematika, jurusan Pendidikan Matematika dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang relasi dan fungsi. Pengertian relasi. Relasi yaitu hubungan antara anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B ialah menghubungkan anggota-anggota himpunan A pada anggota-anggota himpunan B. Cara menyatakan relasi. Relasi dua himpunan, himpunan A dan himpunan B, bisa dinyatakan dengan tiga cara, yaitu pertama, diagram panah, kedua, diagram kartesius, ketiga, himpunan pasangan berurutan. Yang pertama kita akan membahas diagram panah. Diagram panah. Anggota-anggota himpunan P berrelasi dengan anggota himpunan Q dengan relasi menyukai. Hal itu ditunjukkan dengan arah panah. Oleh sebab itu, diagramnya disebut diagram panah. Contohnya seperti yang tertera di bawah ini, yaitu himpunan A anggotanya itu 0, 2, 3, 5. Himpunan B yaitu 2, 4, 5, 6, 7. 0 berelasi ke 2 yang ditunjukkan dengan arah panah. 2 berelasi ke 4 yang ditunjukkan juga dengan arah panah. 3 berelasi ke 5 yang juga ditunjukkan arah panah. 5 berelasi ke 7 yang ditunjukkan dengan arah panah. Kedua, diagram kartesius. Diagram kartesius merupakan diagram yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Pada diagram kartesius, anggota himpunan P terletak pada sumbu X, sedangkan anggota himpunan Q terletak pada sumbu Y. Relasi yang menghubungkan himpunan P dan Q ditunjukkan dengan nokta ataupun titik. Contohnya seperti yang tertera di bawah ini. Sumbu X disebut absis, sumbu Y disebut ordinat, yang mana di sini X bernilai 1, Y bernilai 1, yang mana 1 berrelasi ke 1 yang dihubungkan dengan titik koordinat. Ketiga, himpunan pasangan berurutan. Sebuah relasi yang menghubungkan himpunan yang satu dengan himpunan lainnya bisa disajikan pada bentuk himpunan pasangan berurutan. Cara penulisannya yaitu anggota himpunan P ditulis pertama, sedangkan anggota himpunan Q menjadi pasangannya. Contohnya seperti yang di bawah ini, yang mana himpunan P yaitu Rani, Dian, Isni, Dila. Sedangkan anggota himpunan Q yang menjadi pasangannya yaitu basket, bulu tangkis, atletik, senam, tenis meja. Yang mana himpunan pasangan berurutannya menunjukkan Rani menyukai basket, Rani juga menyukai bulu tangkis, Dian suka basket, Dian juga menyukai atletik, Isni suka senam, Dila suka basket, Dila menyukai tenis meja. Selanjutnya, kita masuk ke materi fungsi atau pemetaan. Fungsi atau yang sering disebut juga dengan pemetaan masih termasuk dalam relasi.
Suatu relasi disebut fungsi jika semua anggota himpunan daerah asal dipasangkan tepat satu ke daerah kawannya. Pada fungsi, anggota dari himpunan A disebut sebagai domain atau daerah asal, sementara anggota dari himpunan B disebut sebagai kodomain atau daerah kawan, serta anggota yang ada dalam himpunan B yang berpasangan disebut himpunan C sebagai rank atau hasil dari fungsi F. Dari pengertian relasi dan fungsi, dapat kita simpulkan bahwa setiap relasi belum tentu fungsi, namun setiap fungsi pasti merupakan relasi. Simbol fungsi yang memetakan himpunan A ke B adalah seperti yang tertera di bawah, yang mana cara bacanya yaitu fungsi A memetakan ke B. Selanjutnya, kita akan membahas materi sifat-sifat fungsi. Fungsi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Sifat fungsi yang pertama yang akan kita bahas adalah fungsi injektif atau sering disebut dengan fungsi into atau bisa juga disebut dengan fungsi satu-satu. Fungsi A memetakan ke B dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Pada fungsi injektif, anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan, namun semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu, tidak boleh ada yang lebih dari satu. Perhatikan gambar di bawah untuk melihat lebih detail mengenai perbedaannya. Pada gambar pertama, himpunan A, anggotanya semua terpasangkan ke himpunan B, di mana himpunan B tidak ada yang terpasang lebih dari satu, maka fungsi ini merupakan fungsi injektif. Pada gambar kedua, semua anggota himpunan A terpasang ke himpunan B, walaupun ada anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan, tetapi anggota himpunan B tidak ada yang terpasang lebih dari satu kali. Yang pada gambar ketiga, himpunan A, semua anggotanya terpasang ke himpunan B. Tetapi pada himpunan B ada anggotanya yang terpasang lebih dari satu kali, maka pada gambar terakhir ini bukan merupakan fungsi injektif. Sifat yang kedua yaitu fungsi surjektif atau onto, memiliki ciri yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu, namun tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Fungsi surjektif biasanya dipenuhi apabila jumlah anggota kodomain sama atau lebih banyak dari anggota domain. Perhatikan gambar di bawah untuk menambah pemahaman tentang sifat fungsi surjektif. Pada gambar pertama, menunjukkan himpunan A semua anggotanya terpasang ke himpunan B, yang mana anggota himpunan B semua terpasang semua memiliki pasangan, maka fungsi ini disebut fungsi surjektif. Yang pada gambar kedua, himpunan A anggotanya semua terpasang ke himpunan B, dan anggota himpunan B semua mempunyai pasangan, maka fungsi ini pada gambar ini juga merupakan fungsi surjektif. Pada gambar ketiga, kenapa dia
kenapa dia bukan fungsi subjektif? Karena pada daerah kodomain ada anggota yang tidak memiliki pasangan, maka tidak memenuhi sifat fungsi subjektif. Sifat fungsi yang ketiga atau yang terakhir yaitu fungsi bijektif. Fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu. Kebalikan fungsi dari fungsi injektif dan surjektif belum pasti fungsi atau pemetaan. Namun kebalikan fungsi dari fungsi bijektif juga merupakan fungsi atau pemetaan. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar pertama menunjukkan bukan fungsi subjektif dan bukan pula fungsi injektif. Pada gambar kedua menunjukkan fungsi bijektif karena memenuhi fungsi subjektif dan fungsi injektif. Pada gambar ketiga hanya fungsi injektif saja. Pada gambar terakhir fungsi subjektif, tidak fungsi bijektif. Contoh soal. Diketahui himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4 serta himpunan B yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sebuah fungsi A memetakan B ditentukan oleh fx sama dengan 2x kurang 1. Maka A. Tentukan rank dari fungsi f. B. Gambarlah fungsi f dengan menggunakan diagram panah. C. Gambarlah grafik dari fungsi f. Penyelesaian A. Fx sama dengan 2x kurang 1. F1 artinya yaitu setiap x kita substitusikan nilainya yaitu 1. Maka hasilnya menunjukkan F1 sama dengan 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1. Begitu juga dengan F2 menunjukkan hasilnya 2 kali 2 kurang 1 sama dengan 3. F3 sama dengan 2 kali 3 dikurang 1 sama dengan 5. F4 sama dengan 2 kali 4 kurang 1 sama dengan 7. Sehingga rank dari fungsi f yaitu 1, 3, 5, dan 7. Yang bagian B-nya di sini ditunjukkan diagram panahnya yaitu 1 berelasi ke 1, 2 berelasi ke 3, 3 berelasi ke 5, 4 berelasi ke 7, yang mana hubungannya itu ditunjukkan dengan arah panah. Yang C, grafik fungsinya yaitu 1 berelasi ke 1, 2 berelasi ke 3, 3 berelasi ke 5, 4 berelasi ke 7, yang ditunjukkan hubungannya yaitu dengan titik-titik, yang mana titik-titik tersebut disebut dengan titik koordinat. Sekianlah penjelasan saya tentang materi relasi dan fungsi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.